Oke teman-teman semua, selamat sore. Sore ini kita akan update lagi berita seputar dunia kripto. Bagi yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan update informasi seputar dunia kripto. Dan juga dicek di sini untuk popular video kita dan juga playlist kita di sini. Mana tahu ada pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa kalian dapatkan. Dan dicek juga teman-teman ya untuk grup Telegram kita, link referral kita dan juga link donasi kita ada di deskripsi video di bawah. Dan kita akan ke data ekonomi ya. Untuk data ekonomi hari ini itu ada dari 30 tahun hutang di jam 00 tadi, dan untuk datanya bagus ya, mengalami penurunan. Kemudian untuk kemarin itu ada initial jobless claim dan juga PPI mengalami yang ini jobless claim ini hal yang tidak bagus ya, karena tingkat pengangguran justru berkurang di sini. Tapi yang bagus ini adalah dari segi PPI-nya. Hanya saja ini masih yang bulanannya teman-teman ya, bukan yang year on year-nya gitu. Cukup drastis untuk penurunannya teman-teman, dari 0,6% menjadi 0,0% ya, atau 0% lah seperti itu. Dan untuk besok itu nggak ada, mungkin untuk minggu ini. Dan untuk next week-nya nanti ada Fed interest rate decision 4,5%, untuk previewsnya dan forecast-nya adalah 4,5%, dan ini sesuai dengan prediksi kita juga teman-teman. Dan menurut Fed Rate Monitor Tool juga di sini tinggi banget ya, untuk 4,25 hingga 4,5% untuk tingkat suku bunganya ya, tetapi kita masih belum tahu apakah nanti akan di-cut atau enggak secara aktualnya ya. Semoga sajalah bisa di-cut teman-teman ya. Dan kita akan ke Fear and Greed Index ya. Untuk Fear and Greed Index berada di ini ya, berada di angka 18, jadi mengalami penurunan lagi. Sebelumnya itu berada di angka 21. Entah kapan lagi kita bisa ke Extreme Greed 91 seperti yang terjadi di 14 Maret 2024 teman-teman ya. Oke, low-nya pernah di angka 15, waktu itu Bitcoin kalau nggak salah ke 76.000 teman-teman ya. Sekarang kita akan ke likuidasi. Untuk likuidasi dalam 24 jam terakhir itu totalnya 200 juta dolar ya, 199,36 juta dolar, dan didominasi oleh posisi long. Kenapa kok banyak yang long ya, padahal kondisi market sedang tidak memungkinkan gitu. Jadi mending kalian beli spot aja, atau kalau nggak gitu nggak usah entry di futures market teman-teman ya, karena kondisi sedang tidak memungkinkan ya. Jadi untuk tingkat suku bunganya kan masih diprediksi ditahan di 4,5%, dan 2 April nanti rencananya kalau memang jadi ya, tarif untuk Meksiko Kanada itu akan jadi diterapkan ya, sebesar 25% teman-teman gitu ya. Dan untuk chart dari Bitcoin itu berada di angka 82 ribuan, sempat pernah turun itu ke 76.469, dan sekarang di 82.031. Dia berat banget untuk mengalami kenaikan teman-teman di sini ya. Mungkin market juga lagi wait and see untuk menunggu keputusan tingkat suku bunga ya, apalagi dengan gara-gara Trump yang membuat market itu menjadi ini teman-teman ya, menjadi kacau lah seperti itu. Donald Trump sendiri pernah bilang market akan segera melonjak. Ya, gimana melonjaknya kalau dia sendiri bikin market itu kacau gitu. Dan untuk emas di sini mengalami kenaikan ya. Saya sempat beli di 28 berapa ya? 2940, 2935 atau 33 ya saya beli ya teman-teman ya. Dan nanti akan saya jual lalu saya beli Bitcoin kalau seandainya tingkat suku bunga itu diturunkan atau hal-hal kedepannya bisa memungkinkan atau memberikan peluang yang bagus untuk saya mengakumulasi Bitcoin lagi teman-teman. Oke, untuk Ethereum, Ethereum di sini memiliki sebuah berita baru, yaitu ada sebuah testnet yang bernama Hoodie, dan katanya akan jadi patokan kalau testnet Hoodie ini berhasil, nanti akan diterapin di Spectra upgrade di tanggal 25 April. Ya, kalau jadi nanti teman-teman ya, atau mungkin diundur lagi, bisa jadi aja, cuman di sini kita masih belum tahu ya, semoga aja lah jadi gitu. Untuk Solana masih belum ada kabar, BNB belum ada kabar juga, Doge ya, apalagi XRP
ada USDT, DXY. Untuk DXY di sini mengalami kenaikan dari low-nya itu 102,824, sekarang berada di angka 103,639 teman-teman ya. Ini XAUT USDT ya, jadi saya beli XAUT bukan gold asli, tapi saya beli emas yang ada di blockchain lah teman-teman gitu. Oke, kita akan ke ini ya, ke Watcher Guru. Untuk Watcher Guru, harga telur di Amerika Serikat menyentuh 3 bulan low ya, harga terendah, berarti sudah melakukan penurunan untuk harga telur, tapi baru harga yang lainnya kita belum mendapatkan datanya. Binance founder CZ to grant him pardon ya, masih belum lah. Ada juga dari Presiden Trump family membicarakan untuk mengakuisisi Binance US. Menurut WSJ Report, Presiden Trump berkata harga telur, minyak, dan suku bunga turun dan tarif money is pouring in. Pouring in ini maksudnya adalah dituangkan, jadi akan segera terjadi lah seperti itu. Ada lagi di sini Amerika Core PPI falls to 3,4%, lower than expectation. Ini mungkin yang data ini kali ya. Data yang mana yang dimaksud PPI? PPI di sini itu yang month on month-nya dari 0,6, forecast-nya 0,3, dia turun ke 0% ya, jadi lebih jauh mungkin. Data yang mana yang dimaksud? Oke, itu aja teman-teman untuk dari yang Watcher Guru. Kita akan langsung ke berita pertama ya. Untuk berita pertama ada dari keluarga Trump yang mengincar saham Binance di Amerika Serikat di tengah spekulasi pengampunan CZ. Ada sebuah berita yang sangat sedikit menggemparkan, itu dari Amerika Serikat yang kabarnya akan mengakuisisi saham Binance. Terjadi karena pendiri Binance diduga tengah mencari pengampunan atas pengakuan bersalahnya pada tahun 2023. Jadi yang dimaksud dari ini adalah si CZ teman-teman ya, atau Changpeng Zhao gitu. Pengampunan akan menghapus catatan kriminal Zhao dari daftar yang menunjukkan bahwa ia tidak akan lagi dianggap sebagai mantan narapidana. Berarti benar-benar bersih lah gitu. Jason menyebutkan bahwa ia belum berbicara dengan siapapun tentang kesepakatan Binance Amerika Serikat dan menyeratkan bahwa ia belum meminta pengampunan dari pemerintah Trump. Dan diklarifikasi atau dibantah oleh CZ bahwa dia tidak meminta pengampunan. Tapi di sini katanya itu belum ya. Mungkin nanti akan minta teman-teman ya, tapi di sini masih belum aja gitu. Oke, itu dia. Berita kedua, pengembang Ethereum meluncurkan HODL testnet setelah Pectra Seedbags. Ini tadi yang saya bilang ya, Tembeco telah mengumumkan testnet baru yang disebut HODL untuk menyelesaikan pengujian akhir, dan katanya di sini adalah untuk menguji validator exit. Sementara pengujian lainnya dapat dilakukan pada testnet Sepolia dan juga Holesky yang sudah ada. Di sini kabarnya kalau seandainya nanti berhasil ya, ini kan akan dilakukan untuk testnetnya itu tanggal 17 nanti, sehingga kalaupun berhasil di 25 April nanti akan diterapin ya kalau berhasil ya gitu. Berita ketiga, Hyperliquid naikkan persyaratan margin setelah kerugian likuidasi sebesar 4 juta dolar. Seorang pedagang dengan sengaja melikuidasi posisi long Ether sekitar 200 juta dolar di tanggal 15 Maret kemarin ya. Kemudian atas insiden itu Hyperliquid akan mulai mengharuskan para pedagang untuk mempertahankan margin agunan minimal 20%. Berarti kalau sudah di bawah 20% maka akan kena likuidasi ya teman-teman ya. Bukan berasal dari eksploitasi, melainkan konsekuensi yang dapat diprediksi dari mekanisme platform perdagangannya dalam kondisi ekstrim. Ya, kalau sudah bisa diprediksi, kenapa kok kejadian gitu? Oke, ini dia teman-teman ya untuk berita keempat. Megaseller mengungkapkan waktu yang diperlukan bagi Bitcoin untuk menjadi aset terbesar di dunia. Megaseller ini adalah seorang pendiri dari MicroStrategy dan sekarang Strategi ya, dan dia bilang ya
bahwa Bitcoin ini bisa melampaui semua kelas aset lainnya dalam 48 bulan ke depan. Berarti di siklus selanjutnya teman-teman ya, atau 4 tahunan lagi gitu. Bitcoin adalah aset terkuat di dunia saat ini, pertumbuhannya hampir 60%. Nah, itu berarti katanya akan mengalahkan gold. Kalau mengalahkan gold berarti kemungkinan naiknya itu bisa 8 sampai 10 kali lipat lagi teman-teman ya gitu. Berita kelima, mantan Menteri Keuangan menepis kekhawatiran resesi di tengah fluktuasi pasar. Ya, menurut kita juga untuk resesi ini masih jauh lah ya. Bahkan untuk data pengangguran aja justru membaik ya. Menepis kekhawatiran resesi saat pasar saham mengalami fluktuasi. Ya, masih jauh lah intinya dari kata resesi, teman-teman. Apakah akan ada cut rate? Karena kabarnya untuk Eropa sendiri sudah melakukan cut rate, dan apakah Amerika akan mengejar itu supaya bisa bersaing dengan Eropa ya. Jadi akan cut rate juga di 20 Maret nanti. Ya, kita lihat nanti ke depannya teman-teman ya. Berita ke-6, investor berharap Rusia bangkit kembali di pasar keuangan global berkat Trump. Nah, di sini ada Donald Trump yang katanya akan menghasilkan kesepakatan dengan Moskow yang akan mencabut sanksi dan memulihkan akses ke pasar global. Utang Rusia, khususnya obligasi Gazprom, itu katanya akan melonjak jika pembatasan tersebut dicabut. Dan Vladimir Putin secara terbuka mendukung usulan gencatan senjata yang dipimpin Amerika Serikat, tetapi menolak untuk segera menandatangani apapun dengan alasan bahwa rencana tersebut memerlukan negosiasi lebih lanjut. Ya gitu teman-teman ya, jadi perangan disetujui, namun untuk hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan masih belum ditandatangani apapun oleh Rusia gitu teman-teman. Gencatan senjata selama 30 hari yang dapat diperpanjang dan juga menyerukan pertukaran tahanan, pembebasan tahanan sipil, serta pemulangan anak-anak Ukraina yang dipindahkan secara paksa. Perangnya nanti akan berlangsung 30 hari ya, dan bisa diperpanjang lagi, dan intinya nanti di situ akan ada pertukaran tahanan, pembebasan tahanan sipil, serta pemulangan anak-anak Ukraina gitu teman-teman. Berita ketujuh, Ukraina setuju rencana gencatan senjata 30 hari Amerika Serikat. Dan ini katanya disetujui oleh Ukraina juga untuk 30 hari yang diusulkan Amerika Serikat, tetapi belum menerima proposal tersebut hingga 13 Maret kemarin. Berarti mungkin hanya dari mulut aja dia bilang setujunya. Untuk masalah proposalnya dia masih belum terima gitu teman-teman. Berita ke-8, Starknet berencana menggabungkan Bitcoin dan Ethereum dalam satu lapisan. Detail. Nah, ini dia ada Starknet yang berinovasi untuk menjadi jaringan layer 2 pertama yang menyelesaikan transaksi pada Bitcoin dan Ethereum. Dan ini untuk meningkatkan fungsionalitas Bitcoin dan memperluas kemampuan DeFi katanya teman-teman. Untuk memperkenalkan skalabilitas kontrak pintar dan biaya yang lebih rendah ke jaringan Bitcoin. Ya, jaringan Ethereum juga tinggi, jaringan Bitcoin juga tinggi untuk biayanya. Nah, gimana nanti cara penyelesaian dari Starknet ini? Kita tunggu berita selanjutnya teman-teman ya. Ini adalah inovasi yang sangat bagus menurut saya. Mendukung berbagai aktivitas DeFi termasuk staking, lending, borrowing, dan trading tanpa mengorbankan keamanan. Ya kenapa nggak di Ethereum aja sekalian gitu, pakai WBTC, jangan pakai BTC lah gitu. Kan bisa juga pakai WBTC yang ada di jaringan Ethereum gitu teman-teman ya. Berita ke-9, jaringan PI dikritik karena sentralisasi karena tim inti mempertahankan 82,8 billion PI. Total pasokan PI itu sudah ditetapkan sebesar 100 miliar token, dan kabarnya di sini ada total 82,8 miliar PI yang dia itu dikendalikan oleh beberapa wallet saja teman-teman ya, atau beberapa orang saja gitu. Mungkin PI ini akan mengikuti Binance sepertinya ya. Kalau Binance kan 64% supply-nya itu dikendalikan oleh CZ teman-teman. Ya mungkin seperti itu. Ya tergantunglah dari orang-orang di sini. Kalau mereka tujuannya ingin mempertahankan harga itu bagus. Tapi kalau tujuannya justru menjual sedikit demi sedikit, nah itu yang menjadi kekhawatiran kita teman-teman ya terhadap koin PI ini gitu. Berita ke-10, penyerang yang meretas Starknet meminta Bitcoin BTC perusahaan membuat pernyataan. Oke, ada berita mengenai hacking-hackingan lagi, dan ini target peretasannya adalah Starknet, salah satu penyedia layanan internet paling populer.
Para peretas di sini katanya memperoleh nama keluarga, nomor telepon, nomor langganan, nomor ID Turki, informasi identifikasi, alamat, dan informasi IP status beberapa pelanggan. Dan katanya kalau Tarnet ini tidak mengirim 3 Bitcoin dalam waktu yang ditentukan, maka para peretas ini akan membocorkan seluruh basis data gitu teman-teman, atau database-nya dari orang-orang itu. Serangan ini terdeteksi di 11 Maret dan namun diklarifikasi lagi oleh Tarnet, tidak ada gangguan atau masalah dalam layanan kami, tidak menyertakan informasi keuangan pelanggan kami, dan kata sandi pengguna Tarnet dan informasi ini aman dari ujung ke ujung. Ya memang betul tidak ada gangguan atau masalah dalam layanan dan juga tidak menyertakan informasi keuangan gitu. Karena yang dihack itu kan data pribadi seperti ini ya, seperti nama keluarga, nomor telepon, nomor langganan, nomor ID Turki, informasi identifikasi, alamat, dan informasi IP status gitu. Jadi saya rasa Tarnet ini perlu diaudit lagi lah untuk masalah keamanan ini. Apakah benar nanti akan terjadi penyebaran data atau kebocoran data dari Tarnet ini teman-teman ya gitu. Oke, ini dia teman-teman ya untuk 10 berita hari ini. Ya, bagi yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan update informasi seputar dunia kripto setiap hari. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video lainnya.